Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan pembelajaran tematik hari Jumat 15 Oktober 2021. Hari ini kita masih belajar tema 4, sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang makasih, terima kasih atas berkat-Mu menyertai kami. Sepanjang malam tadi kami bisa beristirahat. Pagi ini Tuhan kami ingin belajar tematik. Berkati pembelajaran kami ini agar berguna bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak sekalian, siapkan alat-alat pelajarannya. Jangan lupa hari ini presensi lebih dahulu. Nah sekalian, hari ini kita khusus belajar tentang muatan IPS. Tapi sebelum belajar, mari kita menyemangati diri kita dengan yel-yel Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah sekalian, kompetensi dasar yang hendak kita capai hari ini adalah 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Indikator 1. Menjelaskan pengertian interaksi dan interaksi sosial. 2. Menjelaskan alasan interaksi dapat terjadi. 3. Menyebutkan 3 macam interaksi manusia. 4. Menjelaskan perbedaan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. 4. Menyebutkan 3 interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ini tujuan pembelajarannya. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi dan interaksi sosial dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan alasan interaksi dapat terjadi dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 3 macam interaksi manusia dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan perbedaan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik dengan benar. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 3 interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan benar. Mari anak-anak simak dengan baik, supaya nanti kalian di akhir pembelajaran bisa mengerjakan soal dengan baik. Interaksi manusia. Anak-anak, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Nah, apa interaksi itu? Interaksi adalah hubungan timbal balik
hubungan dua arah, interaksi. Hubungan timbal balik atau hubungan dua arah itulah yang disebut dengan interaksi. Macam-macam interaksi manusia. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan sekitarnya. Manusia akan berinteraksi, akan berhubungan dengan alam lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan alam itu apa? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, lingkungan alam itu terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Apa abiotik, apa biotik? Lingkungan biotik, lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Abiotik contohnya air, tanah, suhu, curah hujan, matahari, dan seterusnya. Sedangkan lingkungan biotik adalah benda-benda hidup yang ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Kita lanjutkan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam yang tadi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dalam pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Itu yang kedua. Ini yang kedua toh, lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Jadi yang pertama tadi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua itu interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, sesama manusianya. Interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi kalau tadi interaksi itu hubungan timbal balik, interaksi sosial berarti hubungan timbal balik antar dua orang atau lebih. Karena lingkungan sosial manusia itu ya sesama manusia. Ada 3 jenis interaksi sosial manusia dengan lingkungan sosialnya, yaitu yang pertama interaksi individu dengan individu. Satu orang dengan satu orang, itu interaksi individu dengan individu. Interaksi individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang. Yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Itu ya. Nah, ini contoh interaksi individu. Seorang dokter yang menyembuhkan pasien, misalnya 1 lawan 1, gitu. Ini individu, orang per orang. Yang kedua, lomba baca puisi. Ini ada 1 orang yang membacakan puisi, ini penontonnya banyak orang, 1 lawan kelompok, gitu. Itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Ini individu seorang
ini kelompok penonton dan yang ikuti lomba. Satu lawan banyak, interaksi individu dengan kelompok. Yang berikutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nih, lomba tarik tambang kelompok satunya dengan kelompok yang lainnya. Misalnya pertandingan sepak bola antar kelompok A dan kelompok B, itu juga sama, interaksi kelompok dengan kelompok dan sebagainya masih banyak lagi ya. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, seperti yang kita sebutkan tadi. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu atau kelompok saja, melainkan juga mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Nanti setelah ini kita akan belajar interaksi manusia dengan ekonomi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya, hal yang buruk bisa terjadi. Yang ketiga adalah interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, itu disebut dengan interaksi manusia di bidang ekonomi, pasti berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Ada yang namanya lingkungan ekonomi, itu adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor pendukung kegiatan ekonomi. Manusia dalam hidup sehari-hari, melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi itu adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini contoh interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Interaksi di produksi teh misalnya, interaksi di produksi cengkeh, produksi perabotan, interaksi di perkebunan teh. Petani teh mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkebunan teh itu misalnya petani, pengepul atau tengkulak, pedagang, perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani, atau pemilik pertama namanya pedagang, distributor atau penyalur yang membeli teh dari petani pengepul, interaksi di pabrik teh, pengusaha dan karyawan, interaksi kegiatan di pasar melibatkan pemasok, penjual, dan seterusnya. Interaksi ini hubungan satu dengan yang lain. Contoh di kegiatan produksi teh saja sudah banyak sekali, antara petani dengan pengepul, dengan pedagang, dengan distributor atau penyalur, dengan pabriknya, dengan pasarnya, dan seterusnya. Itulah
interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Nah, sekalian, kita sudah belajar berbagai macam interaksi manusia. Jadi ada 3. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan sesama manusianya, lingkungan sosialnya. Yang ketiga, interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial dan macam-macam interaksi sosial. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik, hubungan 2 arah. Suatu interaksi dapat terjadi apabila adanya komunikasi dan kontak sosial. Jadi orang bisa berkomunikasi itu karena adanya komunikasi dan kontak sosial. Ada macam-macam interaksi. Yang pertama, itu interaksi manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan sekitarnya. Jadi sudah kita sama-sama lihat, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah lingkungan yang bukan makhluk hidup, air, tanah, suhu, curah hujan, matahari. Sedangkan lingkungan biotik adalah benda hidup yang ada di lingkungan kita. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Yang ketiga, interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya interaksi di bidang produksi teh, cengkeh, rambutan, interaksi produksi teh dan seterusnya. Nah, petani teh mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain. Antara lain ada pengepul atau tengkulak, pedagang, terus dengan pabrik, dengan pengusaha dan karyawan, dengan pemasok, penjual, pembeli dan seterusnya. Itulah interaksi yang dilakukan oleh manusia. Demikian anak-anak. Nah, setelah kita simpulkan, maka untuk memahami konsep interaksi sosial ini, materi interaksi sosial, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan sesamanya, dan bidang ekonomi, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini tugasnya. Inilah tugasnya. Ada 5, silahkan kalian tulis, kalian jawab dengan benar. Lalu silahkan untuk diserahkan kepada wali kelas pada hari ini juga, paling lambat pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mengerjakan latihan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari ini dapat berguna untuk masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Bromius, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan.